laporan lain-lain di program Solis Resto. Buka ke menu laporan, kemudian lain-lain, kemudian laporan yang pertama adalah laporan pelayan atau waitress. Di sini ada 3 sub laporan lagi. Yang pertama laporan pelayan. Kita klik laporan pelayan atau waitress. Nah, di sini waiter report, di sini hanya memunculkan daftar. Jadi waitress itu yang terdaftar siapa aja akan muncul di sini. Yang kedua yaitu laporan kinerja pelayan. Nah, di sini bisa kita pilih dia operator atau waitressnya. Bisa dicek tanggal berapa sampai tanggal berapa dan akan kita pilih siapa waitressnya. Misalnya waitressnya Putri, tinggal kita search, maka di sini akan muncul dari tanggal ini sampai tanggal ini ya. Di sini namanya Putri, menu yang dia order itu apa saja. Menu yang dia orderkan, yang diorder oleh customer yang dihandle sama Putri. Jadi akan muncul di sini dan juga ada nilainya. Dan paling bawah akan ditotal. Nah, di bawah juga kalau ada menu cancel juga akan masuk di sini. Jadi ini bisa juga sebagai bahan analisa, misalnya kalau ada sistem komisi misalnya. Jadi selama sebulan, sini pilih tanggal 1 sampai akhir bulan, kemudian total nilainya berapa, selanjutnya masalah komisi itu ya perhitungan masing-masing di restonya. Jadi program ini hanya memunculkan waitress Putri, berapa nilai omsetnya sampai di situ. Dan juga berapa menu yang di cancel, kalau ada nanti akan muncul di sini. Kalau di sini pilihannya operator, berarti ini artinya untuk kasirnya atau yang input di komputernya. Misalnya kalau dipilih Ayu, itu berapa omsetnya akan muncul di sini. Kalau ada menu cancelnya juga akan muncul di sini. Jadi kinerja masing-masing staff itu bisa terlihat di laporan ini. Dan laporan yang berbentuk grafik di sini ada kinerja dalam bentuk grafik. Kita cek ya dari tanggal 1 ini sebagai contoh. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ini sales quantity ya, kasir ini kuantitinya berapa, ini kuantitinya berapa yang terjual. Nah, seperti ini dalam bentuk grafik, jadi memudahkan untuk dilihat. Nah, kalau ini dalam nominal atau value, ini berapa rupiah, berapa ya. Kemudian ini untuk cancel, yang sering cancel muncul di sini dalam bentuk grafik juga. Oke. Nah, kemudian ini ada laporan promo ya. Laporan promo ini memunculkan promo-promo yang berlangsung dalam kurun waktu tanggal yang kita tentukan ini. Jika tidak ada promo, maka seperti ini, nggak akan ada data. Tapi kalau memang ada promo, akan muncul di sini semua promo yang berlangsung dari range tanggal ini sampai tanggal ini. Laporan teks. Jadi laporan teks ini akan memunculkan teks. Kalau pada saat di kasir input teks, maka akan muncul di sini dalam kurun waktu sekian sampai sekian. Tapi jika nggak ada input teks seperti ini, nggak akan ada laporannya. Kemudian di sini ada laporan locker. Laporan locker itu jika ada tamu yang titip makanan, atau makanan mungkin nggak ya. Kalau titip minuman mungkin seperti itu. Misalnya dia sudah order minuman, misalnya order bir 6 botol kayak gitu, baru dia habiskan 2 botol, dia harus buru-buru pergi, kemudian dia akan titipkan lagi 4 botol yang masih utuh itu di locker. Nah, jadi di sini bisa tercover, jadi bisa masuk ke sistem ada tamu yang nitip apa gitu ya. Jadi itu inputnya di kasir, di pos, dan akan muncul laporannya di laporan locker ini. Nah, kalau misalnya memang ada transaksi akan muncul di sini laporan lockernya. Kemudian laporan jumlah tamu. Ini akan memunculkan berapa jumlah tamu. Ini ring waktunya atau tanggalnya bisa kita atur. Kemudian search. Nah, di sini dari tanggal ini sampai tanggal ini kita lihatnya pada tanggal 26 ya. Jam 10 sampai jam 14 sekian tamu, jam ini sampai ini sekian tamu. Kemudian ini rata-rata daya belinya di average ya, jumlahnya segini. Nah, ini untuk kalkulasi jam-jam mana yang ramai ya. Bisa dilihat di laporan ini. Kemudian laporan jumlah tamu detail.
bisa diatur sama ya, tanggalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di sini lebih detail akan muncul kuantitinya berapa, total salesnya berapa. Kuantiti berapa, total sales berapa. Ini sesuai dengan ring jam yang sudah ditentukan. Makanya dibilang lebih detail karena ada kuantiti sama total salesnya. Kalau yang emang nggak ada tamu ya seperti ini ya. Kemudian di sini total sales paling kanan. Nah, kuantiti ini, total sales ini, makanya ketemu daya beli rata-ratanya segini. Laporan voucher, nah ini menampilkan voucher-voucher yang sedang aktif ya. Jadi di sini startnya kita mau cek dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya, bisa difilter juga tanggal N-nya, dan di sini akan muncul kode vouchernya, startnya, N-nya nominal berapa. Ya, grand totalnya ada berapa di sini juga. Nah, di sini kalau udah terpakai di use date ini akan muncul tanggal berapa dipakai atau diklaimkannya. Transaksi code-nya juga akan muncul atau nomor invoice-nya. Nah, kalau belum dipakai ya NA ini masih open dia. Nah, jadi di sini akan muncul juga ini totalnya ada berapa, total nominalnya senilai berapa akan muncul. Jadi di sini ada dua, voucher 50 ribuan ada 20 senilai 1 juta. Dan voucher 100 ribuan ada 100 senilai 10 juta. Jadi total ada 11 juta nilai voucher. Kemudian ini laporan waste. Jadi kalau ada menu-menu yang waste, jadi menu yang di order, misalnya tadi whitelistnya misalnya whitelistnya bawa orderan orange juice, tahu-tahu dia jatuhkan kan. Otomatis kan harus ngorder waste lagi karena ini orderan tamu yang tadi ya. Jadi akan muncul di laporan waste ini. Kalau ada di sini akan muncul datanya. Nah, berarti seperti di sini kode tanggal jam statusnya. Kalau nggak ada seperti ini nggak akan muncul dia. Bisa juga nanti ditampilin reasonnya kenapa. Nah, jadi ada misalnya reasonnya kenapa, karena dia kesandung atau apa. Nah, kemudian laporan waste menu. Kalau tadi mungkin muncul secara rekapan ya. Kalau di sini menu waste-nya itu menu-menu apa aja yang waste. Jadi yang di order lewat menu waste ya, jadi nggak ada masuk ke penjualan, tapi akan mengurangi inventory kalau dia paket B. Akan muncul per menunya. Kemudian laporan pindah meja. Jika ada tamu yang pindah meja, misalnya dari meja A pindah ke meja B, atau dari meja 10 pindah ke meja 15, terus alasannya apa, itu akan muncul di laporan pindah meja. Nah, seperti ini ya, dari kode dari mana dia pindah ke mana, terus bisa juga nanti dicari keterangannya, jadi ada reasonnya, ada alasannya kenapa dia pindah meja. Laporan reservasi, kalau ada tamu yang sudah reservasi maka akan muncul di sini ya. Contohnya reservasi code-nya ini, dia reservasi tanggal berapa, reservasi time-nya kayak ini ya, dia reservasi jam 18 atau jam 6 sore. Customer-nya siapa, table-nya table berapa, total berapa table yang dia reservasi, kemudian total tamunya berapa, statusnya gimana. Kalau misalnya dia udah langsung order menu, maka akan muncul total sales-nya di sini. Oke. Kemudian laporan suspicious transaction ya. Laporan ini menampilkan kalau ada bill-bill yang sudah di print bill itu dibuka lagi atau di open lagi, maka akan muncul ke laporan suspicious ini. Jadi nanti di sini bagi supervisor atau manajernya bisa ngecek. Nah, di sini kenapa billnya itu sering-sering dibuka? Ya, artinya bill yang sudah di print itu, sudah print bill itu kenapa masih dibuka? Nah, nanti ini sebagai bahan analisa saja. Bisa jadi memang benar-benar biarpun sudah minta bill, memang dia nambah lagi, terus nantinya nambah lagi, ya nggak ada masalah ya. Jadi laporan ini hanya memunculkan bill yang sudah print bill dan dibuka lagi. Kemudian laporan komisi atau commission report, ya ini bisa kita cek dari tanggal sekian sampai tanggal sekian berapa komisi yang kita keluarkan. Ya, jadi keluarkan komisi itu kan lewat kasir ya, lewat posnya, dan semua akan terdata dan terrekod ke sini. Jadi di sini akan muncul laporannya.
Untuk komisi itu kan transaksinya di pos, tapi ini simple ya transaksinya. Jadi dari nominal sekian berapa diberikan komisi gitu. Nah, setelah diberikan komisi itu disimpan, maka akan muncul ke laporan komisi. Nah, yang terakhir yaitu laporan kinerja dapur ya. Laporan ini menampilkan, jadi misalnya contohnya ini kayak banana juice itu kuantitinya 9, average rata-ratanya itu dengan satuan menit berapa waktu penyajiannya gitu. Kemudian ini lowest struktur yang tercepat, yang terlambat, dan faster yang tercepatnya berapa. Ini rata-ratanya berapa, seperti itu. Nah, laporan ini akan bisa terisi jika di sini ditulis di kitchennya ini di serve manual satu-satu, misalnya kayak ini, kemudian di serve kayak gitu. Jadi ini perlu ada operatornya, baru dia akan bisa muncul laporannya di sini. Tapi sebagian besar itu di manual ya, jadinya di contoh ini pun ini nggak muncul ya nilai menitnya. Tapi nanti kalau memang benar-benar diaktifkan akan muncul dari 9 banana juice, average rata-ratanya berapa menit penyajiannya, lowestnya berapa, dan fastestnya berapa. Demikian juga untuk menu-menu lainnya akan muncul semua. Jadi tahu rata-rata kinerja dapurnya itu gimana. Jadi ini untuk bahan analisa di manajemen resto atau kafenya itu. Oke, jadi itu semua penjelasan secara singkatnya untuk laporan di line-line.